mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, seperti biasa di episode malam Jumat kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah mistis lagi guys. Dan cerita horor kita pada malam hari ini berhubungan dengan sebuah gedung pencakar langit yang ada di Jakarta guys. Kamu tahu Menara Saidah toh? Tahu. Yang mana itu terkenal angker banget dan banyak orang-orang yang mengalami pengalaman mistis di situ guys. Tapi ternyata selain Menara Saidah, di sini ada gedung lain lagi di Jakarta yang nggak kalah seremnya. Itu merupakan sebuah gedung yang ada di kawasan Bintaro, lebih tepatnya di dekat Bintaro Trade Center. Sebenarnya gedung ini tuh belum selesai dibangun guys, alias masih dalam tahap pembangunan. Tapi karena krisis moneter di tahun 97-98, akhirnya gedung ini mangkrak terbengkalai. Kalau nggak salah dibangunnya itu tahun 95, Iya. terus 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 98, mangkrak guys karena ada krisis moneter. Dan awalnya gedung itu dibangun untuk Bank Permata, terus akhirnya dibeli Bank Panin dan sempat dilanjutin lagi pembangunannya. Nggak lolos uji kelayakan. Jadi akhirnya terbengkalai lagi, dan hingga pada akhirnya di tahun 2016 gedung ini dirobohkan guys. Tapi konon pas awal-awal mau dirobohkan itu ada beberapa kendala, susah dirobohinnya guys. Dan banyak orang-orang atau warga yang mengkait-kaitkan itu dengan hal-hal mistis. Katanya hantunya nggak rela kalau bangunannya itu dirobohkan. Belum selesai ngerobohin, tapi tiba-tiba bagian depannya itu runtuh pas pekerja-pekerjanya ini lagi istirahat. Ya untungnya nggak ada korban guys. Ya tapi sebelumnya udah dipretelin dulu sih. Nah, Ya mungkin karena udah nggak ada yang balance atau apa jadi rubuh gitu ya guys ya. Soalnya juga bangunan udah lama terbengkalai, mangkrak guys. Konon sebelum gedung itu dirubuhkan ada apa ya, simpang siur berseliweran cerita-cerita mistis. Jadi banyak orang-orang atau warga-warga sekitar, bahkan satpam yang jaga gedung itu dulu, mereka ini mengalami pengalaman mengerikan di situ. Kayak semacam ada penampakan wanita, ada suara-suara, dan bahkan konon ada sosok yang merhatiin dari gedung gitu loh. Nah itu ya guys ya, daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita ceritakan kisah-kisah mistis yang ada di gedung Bintaro. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana. Langsung aja kita ke cerita yang pertama. Di sini ada pengalaman mistis seorang satpam yang pernah jaga di gedung Bintaro, guys. Komputer ya? Baru mulai ini ya. Jangan tanya ke sini, guys. Nah, jadi usutnya usut, gedung ini terletak di sektor 9 Bintaro, tepat berada di depan Rumah Sakit Internasional Bintaro. Dan seperti yang kita bilang tadi, gedung ini udah terbengkalai sejak puluhan tahun sebelum dirobohkan. Ya, kalau kita lihat-lihat gambarnya sih, gedungnya ini angker banget, guys. Aura-auranya tuh gimana gitu, Negatif eerie ya, benar. Pokoknya serem aja gitu. Kita lihat dari luar aja serem, apalagi kita masuk, takut robohnya tuh. Dan konon dulunya sebelum gedung ini dirobohkan, itu dijaga sama 6 orang satpam. Dan satpam-satpam ini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di situ, guys. Salah satunya adalah seorang satpam yang bernama Mas Windra. Windra Basudara, Windra, bukan Winda ya. Nah, usupnya usut, Mas Windra ini bersama teman-teman satpamnya itu pernah mendengar suara-suara kayak tertawa gitu, guys, di gedung itu. Tiap malam itu suka ada suara-suara perempuan dari dalam gedung. Halo. Nah, jadi suara tawa perempuannya itu mulai terdengar biasanya di pukul 11 malam, guys. Tapi ternyata setelah suaranya itu dicek, mereka selalu nggak menemukan sumber suaranya, guys. Ya siapa? Kan gedung kosong. Ya kalaupun ada orang ya nggak mungkin ya, guys ya. Mungkin. Orang-orang ini. Tapi anehnya pas dicari-cari itu, mereka ini merasakan perasaan-perasaan yang aneh, guys. Kayak seolah-olah ada sosok di situ gitu loh. Dan biasanya itu berlangsung sampai dini hari. Jadi suaranya itu udah deket di situ, cuman nggak ada siapa-siapa. Ya nggak sih? Iya benar. Serem ya. Dan konon cerita mistis ini juga dibenarkan sama tukang ojek yang ada di sekitaran situ, guys. Tapi ya walaupun mereka ini nggak pernah lihat secara blak-blakan langsung gitu ada sosok, tapi mereka ini merasa dibayang-bayangi, kayak ada perasaan-perasaan yang nggak enak aja gitu pas ada di situ. Ya mungkin sugesti ya. Gedungnya kosong, terbengkalai lama, jadi ya tergambarkan sesuatu yang enggak dan merasakan perasaan yang nggak enak. Atau mungkin ya bener ada hantunya, cuman mereka nggak lihat. Ya pokoknya menurut kesaksian para tukang ojek itu, pas mereka ini melihat ke gedung itu, mereka ini melihat sesuatu yang aneh tapi nggak tahu itu apaan tuh. Dan mereka yakin kalau itu adalah hantu, guys. Ya serem sih ya, gedung sebesar itu dibiarkan terbengkalai mangkrak puluhan tahun, guys. Kalau menurutmu gimana? Emang ada setannya nggak? Ada ya. Ada ya. Logikanya gini, Mas. Rumah aja ada,
Iya Ya bener kan? sih, bener sih. Rumah ditinggali ada. Rumah yang ada orangnya aja ada, apalagi yang kosong, pencakar langit lagi. Jin itu berdampingan dengan kita, cuman mereka goib guys. Tapi ya percaya nggak percaya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya guys ya. Itu terserah kalian boleh percaya atau enggak. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Boleh banget tulis di bawah. Lanjut lagi ke cerita yang berikutnya. Di sini ada cerita mistis penghuni berambut panjang di gedung Bintaro. Penunggu berambut panjang, Miss Gun Gun, ya nggak sih? Iya. Harum. Hele. Nah kalau ngomongin cerita-cerita mistis di gedung Bintaro, bikin bulu kuduk kita merinding. Berdiri bulu romaku. Beberapa di antaranya adalah penemuan mayat yang dibungkus karung di dalam gedung itu guys, dan juga penampakan sosok hantu perempuan yang sering dilihat sama warga. Nah usutnya usut, di sini ada seorang warga yang tinggal di sekitar gedung itu yang bernama Siti Aliyah, yang mana Mbak Siti ini merupakan warga Jalan Tegal Rotan Raya, persis di belakang gedung angker itu guys. Nah konon Mbak Siti ini pernah bercerita kalau beberapa warga di situ pernah melihat sosok perempuan yang terlihat di gedung itu guys. Jadi sosoknya itu serem banget, rambutnya panjang, berjubah putih, terus mulutnya itu penuh darah. Fix ini kun-kun sih. Iya. Miss Kun sih, ya nggak sih? Iya, Ciri-cirinya gitu tuh. bener. Terus ada juga suara rintian-rintian seperti suara perempuan menangis, dan yang lebih seremnya lagi ada sosok wanita yang tergantung di gedung itu guys. Nah usutnya usut, di sini ada warga lain yang bernama Ami yang juga menceritakan keangkeran gedung itu. Nah si Mbak Ami ini bercerita kalau beberapa tahun yang lalu itu ada seorang wanita yang bunuh diri di BTC guys, Bintaro Trade Center, dan itu konon ada hubungannya sama hantu penunggu gedung mangkrak itu guys, gedung panin itu. Berarti ya bunuh diri karena lihat setan di situ gitu. Kan ini secara gedung yang lain. Iya. Iya tau? Beda gedung kan? Iya. Ini kan kayak semacam mall gitu, pusat perbelanjaan gitu guys, BTC ini, Bintaro Trade Center, BTC Bitcoin. Nah usutnya usut, Mbak Ami ini menceritakan ketika itu ada seorang wanita, dan ini masih ABG guys, berinisial A, yang tewas setelah melompat dari lantai 3 gedung BTC, yang mana gedung BTC ini letaknya persis di sebelahnya gedung Panin. Dan anehnya pas si wanita ini terjun, wajahnya konon menghadap ke gedung kosongnya itu guys, pas melompat gitu gini gitu. Dan creepy-nya konon beredar kisah kalau si wanita ini diperintah sama hantu untuk melompat dari gedungnya itu. Ya kalau gitu serem banget ya. Serem. Tapi entahlah ya guys, kita nggak mau menghubungkan dengan yang mistis-mistis karena ini cuman rumor doang, nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan konon yang lebih tragisnya lagi, pas si wanita ini jatuh terhempas ke bawah, itu tubuhnya auto dilindes sama mobil Honda Jazz, yang kebetulan mobil ini baru keluar dari parkiran lantai basement. Sampai sekarang motif bunuh dirinya itu masih misterius guys. Tapi ya sebelum mbak-mbaknya ini melakukan bunuh diri, ada perilaku aneh. Dia sempat mengatakan permintaan maaf kepada salah satu satpam yang jaga di situ, yang namanya adalah Pak Muhammad. Tapi karena dikira iseng, Pak Muhammad ini membiarkannya guys. Dikiranya orang stres. Nah nggak lama-lama setelah si mbaknya ini meninggalkan pos security, tiba-tiba Pak Muhammad ini sama rekan-rekan satpamnya security dengar suara gedebuk gitu guys. Ada suara dentuman yang keras. Mereka ini langsung ngecek ke TKP, langsung lari ke situ, dan ternyata itu merupakan si mbak-mbaknya tadi yang posisinya itu udah mengenaskan, terbujur kaku, penuh darah. Dan ternyata kejadiannya ini berlangsung sekitar pukul 10:30 malam. Jadi posisi BTC ini udah tutup, udah nggak ada orang guys, sudah sepi gitu, udah pada pulang. Jadi yang ada di situ cuman satpam atau security doang. Nah konon setelah itu beredar informasi kalau ada warga sekitar yang ngelihat si cewek itu lompat dari lantai 3, cuman mukanya ini ngadep ke arah gedung panin yang berhantu itu guys, yang kosong itu. Tapi entahlah ya guys ya, gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Percaya nggak percaya? Tulis di bawah. Next. Lanjut ke cerita yang berikutnya. Di sini lagi-lagi ada cerita mistis tentang mbak-mbak guys, hantu berambut panjang yang muncul di gedung Bintaro. Nah usutnya usut, di sini ada sebuah cerita dari seorang warga yang pernah melihat sosok perempuan yang sangat-sangat mengerikan. Jadi sosoknya ini rambutnya panjang, terus pakai baju merah muda atau pink, dan itu nggak ada di dalam gedung tapi ada di luar, tepatnya di sebelah pagar seng yang untuk menutupi gedung ini. Posisinya itu di jalan masuk ke gedungnya guys. Nah konon pas si warga ini ngelihat penampakannya itu, awalnya itu bukan dikira penampakan hantu guys. Jadi awalnya itu dikira sosok perempuan atau wanita malam. Tapi anehnya pas si orang ini ngedeketin wanita itu, tiba-tiba si wanita itu menghindar dan langsung masuk ke gedung Bintaro guys, gedung yang kosong itu. Terus habis itu menghilang begitu aja. Nah itu ya guys ya, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Tulis di bawah. Next.
Lanjut lagi ke cerita yang berikutnya. Di sini ada sosok putih yang melayang. Jangan-jangan layangan lagi. Nah, usutnya usut, di sini ada sebuah cerita dari seorang pengojek motor yang bernama Mas Udi. Nah, konon menurut pengakuannya Mas U ini, hantu-hantu di gedung itu suka mengganggu manusia, guys. Bahkan ada cerita dari seorang pengendara motor yang lewat situ, ada orang yang ujuk-ujuk nyebrang gitu. Tahu-tahu nyebrang gitu, guys. Padahal sebelumnya nggak ada siapa-siapa. Nyelonong gitu. Nyelonong bener. Set, tiba-tiba melintas di tengah jalan. Tapi ya pas dilihat itu sosoknya sosok manusia. Karena kaget, orangnya ini langsung ngerem mendadak, terus nengok ke belakang. Pas ditengok ke belakang, konon orang yang tiba-tiba nyebrang itu tadi masuk ke gedung Bintaro, tapi pas dicari nggak ada, guys. Tiba-tiba menghilang. Dan konon kejadiannya itu pas dulunya di situ belum ada jalan layang. Dan ternyata selain Mas Udi, ada rekannya lagi, temennya yang pernah mendengar cerita tentang keangkeran gedung Bintaro, guys. Namanya Mas Solihin. Ya walaupun Mas Solihinnya ini belum pernah mengalami langsung kejadian mistis di gedung itu, tapi dia pernah mendengar cerita-cerita yang mengerikan yang ada di gedung Bintaro. Wih, kok kayak Cinta Laura ini. Mana hujan, becek, tidak ada ojek. Nah, ini Mas Udi. Nah, konon katanya Mas Solihin ini pernah mendengar sebuah cerita tentang sosok perempuan berjubah putih yang kerap melayang-layang di atas gedungnya itu, guys. Jadi menurut sependengarannya Mas Solihin ini, banyak orang yang pernah lihat sosok putih-putih itu, guys. Tapi ya Mas Solihinnya sendiri belum pernah ada pengalaman mistis. Cuman kata-katanya doang. Jari ini. Jari ini. Jadi kan kalau jari ini itu belum tentu benar. Iya. Ya kan? Kalau kita belum mengalami sendiri, kita tentunya sulit untuk percaya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Tulis di bawah, guys. Next. Lanjut ke cerita yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang penampakan saat gedung Bintaro itu dirobohkan, guys. Jadi di sini ada seorang warga yang konon merekam penampakan putih-putih sesosok wanita di atas gedung itu. Jadi si mbak-mbaknya ini ngerekam dia. Penampakan tuh. Auto, guys, dijepret. Mungkin mau ngevideo gitu ya. Detik-detik gedungnya roboh. Tapi taunya dia merekam sesuatu yang lain. Dan kejadiannya ini dialami oleh seorang warga yang bernama Mbak Susi. Nah, si Mbak Susi ini nggak sengaja lihat ada bayangan di atas gedung Panin itu, guys. Sosok kuntilanak katanya. Tapi kalau kita lihat-lihat fotonya, ini kayaknya bukan penampakan, nggak sih? Refleksi cahaya dari gedung yang lain mungkin, atau lampu jalanan. Yang itu sebenarnya tembok atau iya kan? Iya. Apalagi itu di atas banget toh. Jadi kan ya bisa aja. Kan nggak kelihatan. Terus kan fotonya ini malam-malam. Nggak terlalu jelas ya. Iya. Tapi kalau menurut kita bukan sih. Kayak semacam pixelate juga sih. Iya nggak sih? Iya, banyak kemungkinan. Iya benar. Kalaupun sosok kunti ya bisa jadi. Sama-sama nggak tahu. Balik lagi sama-sama nggak tahu. Tapi kalau menurut kita sih bukan ya. Mungkin kebetulan apa gitu yang kesorot lampu gitu-gitu ya. Pas gitu ya. Ngepas gitu, kayak. Emang sih kalau kita lihat itu kayak tembok gitu, gak sih? Pas kesorot lampu autolah jadi seolah-olah kayak penampakan gitu. Dan sementara itu ada seorang yang bernama Mas Agus. Dia ini merupakan petugas keamanan di gedung itu yang juga mengalami atau melihat kejadian-kejadian mistis, guys. Nah, jadi Mas Agus ini pernah melihat penampakan sosok wanita dan juga suara-suara aneh dari dalam gedung Bintaro. Tentunya saat Mas Agus ini sedang tugas malam, guys. Kalau libur ya nggak bisa ya tuh di rumah dong. Iya. Dan kata Pak Agus, emang udah nggak aneh lagi ada kejadian-kejadian horor di gedung itu. Karena kan ya gedung terbengkalai selama puluhan tahun, apalagi pencakar langit kan. Nah itu ya guys ya, cerita-cerita dari gedung Bintaro. Ya gedungnya belum jadi sih guys, tapi masih dalam pembangunan. Tapi karena ada krismon dan nggak lolos uji kelayakan, akhirnya mangkrak selama puluhan tahun dan berhantu. Tapi gimana menurut kalian tentang gedung yang satu ini? Dan barangkali ada gedung lain lagi yang lebih serem, tulis aja di bawah guys. Nanti kita akan bahas di next episode. Nah itu ya guys ya, mungkin itu aja perjumpaan kita pada episode malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga IG kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.